Selamat berjumpa dalam video pembelajaran asuhan kebidanan pada Ibu Nifas. Video ini merupakan bagian dari video pembelajaran di program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Gunadarma. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa hal yang harus dihindari pada Ibu Nifas dan tanda bahaya pada masa nifas. Ibu, sebelum Ibu pulang, saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus Ibu hindari pada masa nifas ini. Yang pertama, Ibu tidak boleh membuang ASI yang pertama kali keluar atau biasa disebut dengan kolostrum. Ibu, saya bersihkan dulu ya payudaranya. Sebab, kolostrum mengandung banyak antibodi yang dapat berperan sebagai imunisasi pasif yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh bayi baru lahir agar tidak mudah sakit. Wah, kolostrumnya sudah keluar, Bu. Saya ajarkan untuk menyusui ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Selain itu, kolostrum berfungsi sebagai pencahar untuk mengeluarkan sisa mekonium dari usus bayi untuk memaksimalkan fungsi pencernaan bayi baru lahir. Sudah benar, Bu, posisinya? Yang kedua, Ibu jangan membersihkan payudara menggunakan sabun, alkohol, ataupun betadine. Membersihkan payudara dengan alkohol, betadine, ataupun sabun sangat tidak dianjurkan karena sisa dari bahan tersebut masih dapat tertinggal di payudara. Ibu, jangan pakai ini. Cukup dikompres dengan air hangat saja ya. Dan yang ketiga, Ibu jangan mengikat perut menggunakan gurita ataupun stagen terlalu kencang ya. Menggunakan gurita tidak terlalu bermanfaat dalam proses involusio, hanya bermanfaat pada kenyamanan dan kepercayaan diri Ibu Nifas jika digunakan dengan proporsional. Karena itu, jangan menggunakan gurita atau stagen terlalu kencang, karena dapat menghalangi peredaran darah ibu yang dalam proses pemulihan setelah melahirkan. Penggunaan stagen sama sekali tidak mempengaruhi kondisi kesehatan ibu. Dan yang terakhir, Ibu tidak boleh menaruh atau menempelkan daun-daunan maupun ramuan pada kemaluan ataupun luka yang ada di tubuh ibu. Dan begitupun pada luka yang ada di tubuh bayi. Boleh ya? Menempelkan daun-daunan atau ramuan dapat memperburuk proses pemulihan atau involusio pada Ibu Nifas. Ibu, ini untuk apa? Ini Bu Bidan, kata orang tua saya ada lukanya cepat sembuh. Oh, sekarang sudah tidak perlu, Bu. Tidak boleh menggunakan ramu-ramuan atau daun-daunan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 6 tanda bahaya pada masa nifas. Seperti yang kita ketahui, 69% kematian ibu terjadi setelah persalinan dan 50% diantaranya terjadi setelah 24 jam pertama masa nifas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mewaspadai tanda bahaya masa nifas secara dini untuk mencegah dampak fatal dari komplikasi masa nifas yang dapat dikenali melalui tanda bahaya masa nifas. Ibu nifas, keluarga, dan bidan sebagai tenaga kesehatan perlu mewaspadai adanya tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Selanjutnya, kami akan membahas satu persatu tanda bahaya pada masa nifas. Yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, keluarnya cairan berbau dari jalan lahir. Yang ketiga, bengkak di wajah, tangan, kaki, dan atau sakit kepala dan kejang-kejang. Yang keempat, demam. Yang kelima, payudara bengkak, merah, disertai rasa nyeri atau sakit. Dan yang keenam, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Untuk mendeteksi tanda bahaya pada masa nifas ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, inspeksi. Inspeksi untuk melihat perdarahan lewat jalan lahir, bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang, serta melihat ada tidaknya tanda infeksi. Dapat juga dengan cara palpasi dan dengan alat. Kegunaannya untuk mengklarifikasi tanda bengkak di kaki dan tangan, serta termometer untuk mengukur suhu tubuh ibu. Keluarnya darah lewat jalan lahir pada ibu nifas adalah hal yang normal atau fisiologi.
Namun, jika terjadi perdarahan dengan jumlah darah melebihi 500 mili setelah bayi lahir, maka perdarahan dikatakan patologi. Perdarahan yang terjadi setelah melahirkan disebabkan oleh beberapa hal, seperti atonia uteri atau rahim tidak berkontraksi, perlukaan jaran lahir, tertinggalnya sebagian plasenta, dan terlepasnya sebagian plasenta dari rahim. Tanda bahaya yang kedua adalah keluarnya cairan berbau dari jalan lahir. Jika lokea tetap berwarna merah setelah 2 minggu, kemungkinan masih ada sisa plasenta atau selaput amnion. Biasanya, lokea berbau sedikit amis, dan jika terdapat infeksi akan berbau busuk. Tanda bahaya yang ketiga adalah bengkak di wajah, tangan, dan kaki, dan atau sakit kepala dan kejang-kejang dapat terjadi pada saat hamil. Ibu mengalami penyulit kehamilan berupa preeklamsi dan eklamsi. Pada umumnya, gejala tersebut akan berkurang secara perlahan setelah ibu melahirkan, namun ada pula yang berlanjut setelahnya. Apabila masih terjadi hal ini, merupakan tanda yang harus diwaspadai dan memerlukan pemeriksaan segera. Tanda bahaya yang keempat adalah demam. Suhu tubuh ibu mungkin akan mengalami peningkatan pada hari pertama setelah persalinan. Ini merupakan hal yang wajar dan mungkin disebabkan oleh dehidrasi selama proses persalinan. Usahakan untuk memperbanyak minum air untuk mengganti cairan yang hilang. Namun, apabila setelah 24 jam, suhu ibu tetap mengalami peningkatan sampai dengan 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, maka bisa jadi ini merupakan tanda bahaya masa nifas yang menunjukkan adanya infeksi setelah persalinan. Tanda bahaya yang kelima adalah payudara bengkak, merah, disertai rasa nyeri atau sakit. Pembekakan payudara terjadi karena adanya gangguan antara akumulasi air susu dan meningkatnya vaskularitas dan kongesti. Hal tersebut menyebabkan penyumbatan pada saluran limfa dan vena. Terjadi pada hari ketiga postpartum, baik pada ibu menyusui maupun tidak menyusui, dan berakhir kira-kira 24-48 jam. Tanda gejala gangguan ini meliputi ibu merasa payudara bengkak dan mengalami distensi. Kulit payudara menjadi mengkilat dan merah, payudara hangat jika disentuh, vena pada payudara terlihat, payudara nyeri, terasa keras dan penuh. Tanda bahaya yang keenam adalah ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Periode nifas juga merupakan waktu di mana ibu dapat mengalami stres yang terjadi pasca persalinan, terutama pada ibu yang baru melahirkan untuk pertama kali. Tanda adanya depresi pasca persalinan antara lain perasaan sedih, kecewa, sering menangis, gelisah, cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal menyenangkan, nafsu makan berkurang, kehilangan energi, dan kehilangan motivasi, serta tidak bisa tidur. Depresi ini merupakan salah satu bahaya masa nifas yang sering tak disadari. Padahal, kondisi ini harusnya diwaspadai karena dapat mempengaruhi ibu sehingga ibu mungkin akan mengabaikan bayinya. Penanganan yang tepat dan deteksi dini tanda bahaya pada masa nifas dapat menurunkan risiko kesakitan dan kematian pada masa nifas. Oleh karena itu, peran ibu nifas, keluarga, dan bidan sebagai tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Ingat, cegah ibu melakukan hal-hal yang harus dihindari pada masa nifas dan kenali tanda bahayanya. Apabila terjadi, segera bawa ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk ibu yang sehat. Demikianlah tadi pembahasan mengenai beberapa hal yang harus dihindari pada masa nifas dan tanda bahaya pada masa nifas. Semoga video ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.